Teori kuantitas uang atau Quantity Theory of Money. Teori kuantitas uang merupakan teori klasik yang menjelaskan hubungan antara jumlah uang beredar dengan tingkat harga dan aktivitas ekonomi. Teori ini berakar dari pemikiran klasik dan sering dikaitkan dengan Irving Fisher. Persamaan yang digunakan dalam teori kuantitas uang yaitu MV sama dengan PT, di mana M jumlah uang beredar, V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, T volume transaksi. Dalam bentuk lain, sering juga dituliskan sebagai MV sama dengan PY, di mana Y adalah output real atau produk domestik bruto real. Kemudian ada teori permintaan uang menurut John Maynard Keynes. Keynes mengembangkan teori permintaan uang dalam bukunya yaitu The General Theory of Employment, Interest, and Money tahun 1936. Menurut Keynes, permintaan uang tidak hanya dipengaruhi oleh transaksi ekonomi, tetapi juga oleh preferensi individu terhadap likuiditas. Keynes membagi motif permintaan uang menjadi 3. Yang pertama ada motif transaksi, yaitu uang dibutuhkan untuk melakukan transaksi sehari-hari. Yang kedua ada motif berjaga-jaga atau precautionary motif, yaitu uang disimpan untuk menghadapi keadaan darurat atau pengeluaran tak terduga. Dan yang ketiga ada motif spekulasi atau speculative motif, yaitu uang disimpan untuk mengambil keuntungan dari perubahan harga surat berharga atau obligasi. Permintaan uang untuk spekulasi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Nah, untuk selanjutnya, Milton Friedman, seorang tokoh utama aliran monetaris, mengembangkan teori permintaan uang berbeda dengan Keynes. Dalam bukunya, A Theory of the Consumption Function dan artikel The Quantity Theory of Money, Ritzman, Friedman memperkenalkan pendekatan yang lebih luas terhadap permintaan uang. Menurut Friedman, uang adalah salah satu bentuk kekayaan, dan permintaan uang tergantung pada keputusan individu dalam mengalokasikan kekayaannya. Permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan permanen, tingkat bunga, tingkat inflasi yang diharapkan, harga aset dan uang obligasi saham dan lainnya, preferensi individu terhadap likuiditas. Friedman juga menyatakan bahwa permintaan uang merupakan fungsi yang stabil dari variabel-variabel tersebut. Baik, selanjutnya perbedaan pandangan Friedman dengan Keynes. Pandangan terhadap uang. A. Keynes uang adalah alat likuid yang dipegang karena ketidakpastian masa depan. B. Friedman, uang adalah salah satu bentuk kekayaan yang memberikan manfaat. 2. Motif permintaan uang. Keynes 3. Motif transaksi berjaga-jaga dan spekulasi. B. Friedman, uang diminta sebagai bagian dari portofolio kekayaan. 3. Motif permintaan uang. Keynes, permintaan uang sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga, khususnya untuk motif spekulasi. B. Friedman, suku bunga adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Permintaan uang. A. Keynes, permintaan uang bisa tidak stabil terutama dalam kondisi krisis atau perang. B. Friedman, permintaan uang stabil dan dapat diramal dengan baik. 5. Inflasi kebijakan moneter. A. Keynes, kebijakan moneter kurang efektif dalam kondisi liquid trap. B. Friedman, kebijakan moneter sangat penting dan harus difokuskan pada pengendalian jumlah uang beredar.